Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan siswa SMAK Tabur Kertawisata. Apa kabar? Dan Christine harap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan siap untuk mengikuti proses belajar mengajar hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar kita akan naikkan hati kita kepada Tuhan dengan renungan pagi secara bersama-sama. Renungan ini akan diawali dengan puji-pujian kepada Tuhan, yaitu hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai semua proses belajar mengajar kita mau datang kepada Tuhan, seraya memohon pimpinan Tuhan dan pengucapan syukur melalui renungan pagi kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami nafas hidup, Engkau yang mempercayakan kami untuk kami menikmati hari ini dan menjalani hari ini dengan baik. Ya Bapa, sebelum kami memulai proses belajar mengajar kami datang kepadamu, memohon pimpinan-Mu, memohon pengurapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Renungan Wasiat hari Kamis 23 April 2020 dengan tema bertumbuh dalam iman, dengan bahan Alkitab dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai dengan 12. Inilah firman Tuhan. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya
memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bertumbuh dalam iman dengan ayat Nats 1 Petrus 1 ayat 8b. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Sekali lagi, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Bapak Ibu guru serta para siswa, kita tidak dapat melihat sinyal telepon seluler. Tetapi sinyal itu ada dan memberi dampak bagi tersedianya sarana informasi dan komunikasi bagi kita semua, siapapun itu. Apa yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita dengan sempurna, bukan berarti itu nggak ada. Bukan berarti itu nggak punya kekuatan, atau bisa dibilang itu nggak berkuasa. Namun, kita mesti jujur bahwa terkadang kita sangat mengutamakan yang namanya penalaran melalui indera semata dan lupa untuk menggunakan hati kita yang tenang serta keutuhan dan memberi makna yang baik, khususnya jika terkait dalam kehidupan beriman kita. Rasul Petrus memberikan apresiasi kepada setiap orang yang mau bertumbuh di dalam iman. Bukti pertumbuhan iman yang paling jelas ialah pada saat seseorang berani mempercayakan diri kepada kuasa kasih Tuhan dalam berbagai kondisi apapun, terutama kondisi seperti kita saat ini. Walaupun kadang kita belum melihat apa dampak dari iman kita, kita belum melihat sebuah perubahan. Tetapi seorang beriman, ia pasti bersedia untuk menjalani proses kehidupan yang terus-menerus menghidupi kasih Tuhan di dalam dirinya. Ini terjadi karena adanya keyakinan, pengharapan yang tulus bahwa setiap penderitaan, tantangan yang kita jalani, yang kita hadapi di dalam kasih Tuhan, kelak akan berujung dengan yang namanya kemuliaan. Kita tidak menjadi saksi langsung kebangkitan Kristus. Kita belum lahir. Kita nggak melihat. Bahkan kita tidak menjadi saksi apapun dari peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi bagi orang percaya yang mengamini bahwa Kristus hadir di dunia, Yesus melayani, Yesus mati dan Ia bangkit, telah mengubah kehidupan banyak orang percaya dari segala zaman. Bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan kuasa itu tetap sama. Dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Rekan-rekan guru dan siswa, kondisi kita saat ini mungkin bisa bilang bukan kondisi yang ideal. Kita yang biasanya beraktivitas mobile
kita kesana kesini, kita dibawa dalam sebuah situasi yang baru akibat pandemi COVID-19, di mana kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan aktivitas semuanya di rumah. Kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa nongkrong di kafe, bahkan kita nggak bisa ke tempat-tempat yang menarik untuk melakukan swafoto. Semua sangat terbatas. Tapi apakah kondisi ini membawa kita menjadi pribadi yang lemah atau semakin lemah? Karena kita sama-sama dilanda oleh berbagai macam kejenuhan yang kita nggak tahu ini kapan berakhirnya. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang sama, sampai terkadang kita berpikir, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana baik dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga dengan melakukan segala sesuatu di rumah, kita tetap produktif. Kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai guru. Kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kita juga semakin erat bersama keluarga, melakukan berbagai aktivitas yang baik yang mungkin selama ini tidak pernah kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Kita mulai memproduksi video-video kreatif. Kita mulai membangun komunikasi dengan social distancing yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi ternyata bisa. Banyak hal yang kita nggak tahu, tapi kemudian kita menjadi tahu. Bagi kita yang terus berpikir positif dan percaya di dalam iman bahwa saat ini saya pun menjadi kuat dan tetap sehat, maka kita akan terus menjadi pribadi yang bertumbuh, bukan hanya di dalam iman, tetapi juga dalam karakter. Pertanyaannya, maukah kita terus bertumbuh di dalam iman? Bapak, Ibu guru, dan para siswa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk kebangkitan-Mu yang agung dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa membangun spirit kami, Engkau yang senantiasa membangun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Engkau, sekalipun kami tidak bisa menyentuh Engkau secara fisik, tapi iman kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk dalam situasi saat ini, kondisi saat ini, iman kami tidak melemah, kami tidak patah semangat, tetapi sebaliknya, kami tetap kuat, kami tetap produktif, kami tetap berkarya, kami tetap mampu melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami dapat melakukan semua tanggung jawab kami. Kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh mengatur waktu kami dengan baik, kami bahkan boleh makan makanan yang sehat. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu guru, dan rekan-rekan siswa yang terkasih, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Kita semakin kuat, semakin sehat, dan semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Salam sehat, Tuhan memberkati.